Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku mau selalu melekat kepadamu Tuhan. Ku mau selalu terhubung dengan hati-Mu. Yesus, biar Kau jadi dasar hidupku, Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Biar ku terus melekat kepadamu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu.
dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita ketemu lagi di dalam kemurahan kasih Tuhan ya. Pagi ini saya ingin mengajak saudara merenungkan ayat kitab suci yang sederhana tetapi penuh dengan kuasa kalau kita bisa hidup di dalamnya ya. Ayo kita doa dulu sebelumnya kita dengar renungan ini ya. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kiranya renungan ini Tuhan dapat menggugah iman kami untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan saya ambilkan di dalam Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 25. Ya saudara, kalau sempat nanti saya teruskan ayat 26. Tapi ini ayat 25 dulu ya. Yang begini bunyinya. Kisah Rasul pasal 17 ayat 25 dikatakan, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Siapa yang tidak dilayani oleh tangan manusia? Nah, kita baca dulu ayat yang ke-24. Baru saudara tahu siapa yang tidak dilayani oleh tangan manusia ya. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, ayat 25, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup, nafas, dan segala sesuatu kepada semua manusia. Ayat 24 ya dikatakan, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Saudara pernah mikirkan langit dan bumi?
yang dikatakan langit itu bisa juga dikatakan jagat raya ini. Jagat raya ini yang menciptakan Allah. Saudara mampu memikirkan betapa hebatnya jagat raya ini? Itu kalau saudara pergi ke salah satu bintang dari jutaan bintang yang bertaburan di langit itu ada bintang yang jauhnya membutuhkan jutaan tahun untuk pergi ke sana. Itu baru yang jauh, tapi masih ada jauh. Sampai di mana jauhnya langit dan bumi ini kita tidak bisa bayangkan. Batas-batasnya tidak ngerti. Saudara, kalau berbicara tentang bumi ini, saudara tahu batasnya. Utara itu batasnya itu Antartika, ya, dan selatan juga ada batasnya. Tetapi kalau sudah berbicara langit dan bumi atau jagat raya, saudara tidak mampu berpikir batasnya. Pernah saudara memikirkan batasnya? Tidak ada batasnya. Dan di situ dikatakan Allah yang telah menjadikan langit dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Jadi itu jagat raya itu kepunyaannya Tuhan. Dan lagi kalau saudara dengar kata-kata Allah itu maha hadir, itu saudara akan tidak mampu memikirkan maha hadir. Pada saat ini Allah itu hadir di tengah-tengah saudara. Tetapi pada saat yang sama Allah itu hadir di seluruh jagat raya. Itu yang disebut Allah itu maha hadir. Dia tidak perlu dilayani oleh manusia. Dan dia juga tidak perlu disediakan tempat yang di sini dikatakan tidak perlu disediakan, karena di situ dikatakan Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Tidak diam, dia itu hadir di seluruh jagat raya. Bahkan kalau saudara pikir Allah itu ada, kapan adanya? Sejak kapan Allah itu ada? Kami tidak tahu kapan itu Allah ada. Dan sampai kapan kita tidak mampu, sebab Allah itu kekal. Itu Allah yang saudara sembah dan yang saya sembah. Oleh sebab itu kita jangan tidak mengerti, supaya mengerti. Kalau kita mengerti, kita bisa menghormati Dia yang luar biasa itu. Ya. Jadi saudara-saudara, Allah kita itu yang saudara sembah dan ya saya sembah itu Allah yang luar biasa. Maha kuasa, maha kasih, maha hadir, dan maha lainnya. Maha pencipta, termasuk saudara dan saya ini ciptaan Allah. Lalu ayat yang ke-25 dikatakan, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Tidak perlu saudara layani.
Jangan saudara berpikir melayani Tuhan. Dia tidak perlu dilayani. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Hidup kita ini, saudara-saudara, itu pemberian Allah. Nafas kita itu pemberian Allah. Saudara, nek dipikir-pikir ya saudara, kita ini opo? Hidup di dunia, coba saudara, kita ini baru upamane saudara, aku kudiluk wis umure wis sekian, nanti sebentar lagi sudah mati. Saudara, apa artinya hidup? Tetapi Tuhan berkata, Tuhan memberikan kita hidup di dunia ini. Dan kalau hidup kita di dunia ini kita percaya kepada Tuhan, kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan bilang, Tuhan akan memberikan hidup yang kekal. Seperti Tuhan itu kekal. Aduh, sulit untuk dibayangkan hidup yang kekal itu. Sampai kapan? Yuk kekal, tidak ada habis-habisnya. Oleh sebab itu, sementara kita hidup di dunia ini, saudara-saudara, ya kita ini hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ojo sembarangan, ya. Hidup sing benar, hidup sing bersih, hidup yang takut akan Tuhan. Arti kata takut itu yaitu hormat dan tunduk pada perintahnya. Itulah ya saudara-saudara renungan pada pagi hari ini. Biarlah kita semua sadar dan saudara banyak doa saudara, supaya dengan doa itu saudara itu tidak sia-sia sebagai anak Tuhan, ya. Memang hidup kita di dunia ini sebentar. Ada peribahasa mengatakan mampir ngombe. Hidup di dunia ini seperti mampir ngombe. Seperti kalau saudara haus, saudara pergi ke depot minum, mampir ngombe. Habis itu berangkat lagi. Oh, hidup di dunia mek sebentar. Nek dibandingkan dengan kekekalan hidup yang kekal di samping Tuhan. Nek sampai bleset ya saudara-saudara. Saudara kehilangan hidup yang kekal tuh eman. Oleh sebab itu saudara sing sungguh-sungguh supaya kita ini memperoleh hidup yang kekal, ya saudara. Itulah sedikit renungan, saudara banyak doa supaya Tuhan berkenan atas hidup kita ini. Saudara banyak doa, Tuhan, aku hidup nang dunia cuma sementara tapi banyak derita, susah, sengsara. Kami kepingin hidup yang kekal di samping Tuhan. Dan hidup yang kekal itu yaitu hidup percaya kepada Tuhan. Hidup takut pada Tuhan. Hidup menurut segala perintahnya Tuhan. Ya, ayo kita sama-sama akhiri dengan doa, ya. Tuhan, pimpinlah kami terus ke arah hidup rohani, sehingga kami tahu Tuhan apa artinya hidup di dunia ini.
Dan kami tahu untuk bisa mencapai hidup yang kekal, kami harus takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, taat pada segala perintahnya, bukan nganggu karepe dhewe, tapi pakai karepe Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, biar damai sejahtera-Mu Bapa, berkat rahmat kasih-Mu Yesus, persekutuan oleh Roh-Mu atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.